Baik, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi ya, kita bersama-sama belajar sekolah minggu. Hari ini kita akan belajar mengenai baptisan selam. Wah, menarik ya, baptisan selam. Nah, sebelum belajar kita akan sama-sama berdoa ya. Ya, yuk mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan buat kami sehingga kami bisa ada hari ini. Kami bisa belajar sekolah minggu hari ini. Biar akhirnya Tuhan pimpin kami terus. Kami ingin belajar sesuatu tentang baptisan ya Tuhan, dengan caranya yang seperti apa, bagaimana melakukannya. Biar akhirnya Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang mengajar kami, sehingga kami dibiasakan untuk belajar taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan waktu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Seperti yang tadi saya sudah bilang, bahwa judul pelajaran kita adalah baptisan selam. Nah, umat baptis dan beberapa denominasi lainnya menganggap, meyakini bahwa baptisan yang harus kita lakukan adalah merupakan baptisan dengan cara diselam. Gitu ya. Salah satu kebanggaan kita, salah satu kepercayaan kita adalah bahwa kita dibaptis dengan cara diselam. Nah, mengapa? Apa nggak ada cara lain? Nah, kita lihat gambar ini ya. Ada satu gambar yang menarik bahwa ada dua metode yang umum dilakukan dalam pembaptisan dalam kekristenan, yaitu metode percik dan metode selam. Ya, metode selam itu main sepak bola tuh, William Chelsea sekarang pindah ke Arsenal ya nggak salah ya. Nah itu mereka dibaptis dengan cara selam. Terus bagaimana nih kita dalam prakteknya? Apa yang harus kita lakukan dengan baptisan ini, apakah selam atau percik? Nah itu menarik untuk kita bahas sama-sama ya. Kembali yuk kita sama-sama belajar bahwa mengapa baptisan itu selalu terus diajarkan dengan kuat ya. Bahkan dalam pelajaran kita ini nggak pernah bosan nih, kita udah 7 pelajaran, bahkan mungkin beberapa pelajaran ke depan kita masih akan bahas dengan baptisan. Karena memang baptisan adalah salah satu upacara agung yang diyakini oleh umat baptis selain perjamuan Tuhan. Artinya, dan kenapa bisa disebut agung? Karena kita meyakini bahwa Tuhan Yesus sendiri pun yang mengajarkan ini, berarti perintah agung ya. Baptisan adalah salah satu perintah yang Tuhan ajarkan di dalam amanat agung. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Amanat agung Tuhan Yesus adalah menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Itu amanat agung. Bagaimana caranya menjadikan semua bangsa muridku? Pergilah, artinya kita harus aktif mencari, jangan hanya menunggu. Yang kedua, baptislah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah. Jadi baptisan merupakan salah satu perintah agung yang Tuhan Yesus ajarkan, yang kita pun harus memandangnya sebagai sesuatu yang agung, yang tidak serampangan, tidak gampangan untuk kita sama-sama lakukan gitu ya, baptisan itu. Nah, mengapa sampai agung? Karena itu merupakan suatu momen di mana perubahan apa yang terjadi dalam murid itu kita ketika dibaptis gitu ya. Nah, kita belajar sama-sama nanti ya. Tuhan Yesus sendiri pun memberikan perintah dan dia melakukan. Itulah yang hebat dari Tuhan Yesus, ada keteladanan. Dia memberikan perintah baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia pun sudah memberi diri dibaptis ya. Kita lihat sama-sama. Waktu Yesus memulai pelayanan, Yesus dibaptis, kita lihat di dalam ayat Matius 3 ayat 16 sampai 17. Sebelum pelayanannya, Yesus datang kepada Yohanes. Yohanes bilang, wah masa saya harus membaptis Tuhan, tapi saya harus taat. Nah gitu kan, kurang lebih seperti itu ya. Di ayat 16 bicara seperti ini. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bayangkan teman-teman, dalam proses pembaptisan itu ada 3 pribadi yang hadir di situ. Ada Bapa, ada Yesus, dan ada Roh Kudus yang seperti burung merpati. Merupakan suatu peristiwa yang sangat-sangat luar biasa, agung. Sehingga kita pun dalam melakukan pembaptisan ini harus berusaha untuk menaati perintah Yesus dengan cara yang benar ya. Nah, kata baptis sendiri, nah kita sekarang masuk ke dalam kata baptis sendiri. Mengapa sih harus baptisan selam gitu ya? Karena
kata baptis sendiri dalam Alkitab, dalam bahasa Yunani itu, bahasa aslinya itu adalah, kata aslinya adalah baptiso. Kata baptiso. Baptiso itu di dalam artinya itu mencelup, membenamkan, mencelupkan, menenggelamkan, membanjiri, memenuhi. Ada yang juga bilang membenamkan sesuatu di bawah air atau cairan lainnya. Itu baptiso. Nah, saya juga coba cari-cari dalam, menarik, dalam Wikipedia ya. Wikipedia juga bilang berarti menenggelamkan. Lalu menjadi baptiso yang mengimplikasikan sesuatu direndamkan atau dicelupkan ke dalam suatu air atau suatu cairan tertentu. Itu asal dari kata baptiso. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dalam ayat yang tadi kita bahas sama-sama, Matius 3:16, sudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Nah, itu adalah merupakan tafsiran dari kita bahwa Yesus sebelum keluar dari air tentu ada di dalam air. Sehingga kita bisa ambil suatu cerita dengan akar katanya dan peristiwa ini bahwa baptisan itu terjadi ketika seluruh tubuh dibenamkan di dalam air dan akhirnya keluar. Itu adalah salah satu cara yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan kita akan berusaha untuk terus melakukannya menurut kepercayaan kita bahwa baptisan dengan cara yang selam. Nah, mengapa baptisan selam ini dari zaman dulu? Apakah baptisan selam? Dalam tradisi Yahudi, di sana banyak kolam-kolam yang merupakan acara yang disebut dengan pembersihan diri, pembasuhan diri, membersihkan dosa. Itu semua prosesnya kata baptis itu menenggelamkan, gitu ya. Dalam Perjanjian Lama disebut tevilah, ya. Tevilah dalam Septuaginta, Perjanjian Lama yang ditulis dalam bahasa Yunani, tevilah itu artinya baptiso, sama, menenggelamkan juga. Dan di Yahudi semua tradisi semua ada banyak kolam-kolam yang ketika upacara tevilah itu menenggelamkan dirinya semua. Di Perjanjian Lama ada satu contoh yang menenggelamkan seluruh tubuhnya, gitu ya. Siapa? Naaman, ya. Naaman salah satu contoh ketika dia melakukan tevilah itu, dia membenamkan diri seluruhnya ke dalam air dan akhirnya dia keluar bersih, tahir, gitu ya. Lalu kenapa loh kalau sekarang kok dalam foto-foto yang kita lihat, upacara yang kita lihat, dan bahkan Yohanes Pembaptis kok nggak sendiri aja, ada pemimpin? Nah, itu terjadi ketika Yohanes Pembaptis melakukan upacara baptisan. Karena Yohanes Pembaptis adalah dari Imam Lewi, dari suku Lewi, sehingga dia berfungsi sebagai imam. Nah, inilah yang dimaksud ketika dalam membaptisan itu ada pemimpin untuk memimpin upacara baptisan. Sehingga dalam gereja sekarang pendeta atau orang yang sudah ditapiskan yang bisa memimpin upacara baptisan. Gitu. Nah, prinsipnya apa sih? Lalu kenapa artinya kok menenggelamkan? Gitu. Di dalam ini yang menarik bahwa baptisan itu penting karena melambangkan apa? Nah, kita lihat sama-sama dalam Roma pasal 6 ayat yang ketiga dan yang keempat. Nah, ini menarik. Apa sih yang melambangkan suatu baptisan, suatu momen yang peristiwa yang jangan kita anggap sepele, jangan kita anggap enteng, meskipun memang tidak menyelamatkan, tetapi ini adalah satu momen. Apa, kita lihat sama-sama ya, Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, teman-teman, dari akar kata baptiso itu menenggelamkan, memasukkan semuanya ke dalam air. Bahkan ada juga satu terjemahan yang bilang mencuci sampai bersih di dalam air. Itu merupakan suatu kata baptiso. Sehingga kalau kita ambil kesimpulan dari semua yang kita bahas hari ini, dari akar kata, dari teladan Tuhan Yesus, dari Roma 6 ayat 3 sampai 4 ini, momen sakral dari baptisan itu adalah momen lambangnya, gitu ya, bahwa kita itu ikut dikubur artinya terbenam semua ke dalam air. Seluruh tubuh kita mati, dosa kita mati, dikuburkan bersama Yesus dan bangkit bersama Kristus. Itu lambang satu momen bahwa kita siap untuk mengakui semua dosa kita, meninggalkan semua dosa kita, karena kita
keluar dari air, kita menjadi manusia yang baru. Artinya apa? Kita dipersatukan dengan Kristus. Kita dipersatukan dalam kematiannya, ikut mati dan bangkit bersama Kristus dalam kebangkitannya. Ini momen yang sangat penting buat kita mengerti sama-sama. Kalau dulu mungkin orang bilang menenggelamkan aman kan naik turun sendiri. Nah, itu disempurnakan oleh Tuhan Yesus ketika dalam baptisan itu, dan oleh ini dalam kitab Roma bahwa baptisan yang sesungguhnya adalah bahwa kita ikut mati bersama Yesus. Di dalam air itu kita seolah-olah dicuci semua dosa kita, ikut mati bersama Kristus, tinggalkan semua dosa kita di dalam air, diobok-obok semua sehingga kita keluar dari air, kita menjadi manusia yang baru. Nah, momen ini yang harus kita sama-sama renungkan ketika kita dalam proses pembaptisan. Ini yang sangat-sangat perlu kita renungkan, bahwa makna baptisan adalah dipersatukan dengan Kristus di dalam kematiannya dan kebangkitannya. Oke, itu yang tradisi dari dulu rasul-rasul ajarkan. Lalu, satu lagi saya mau cerita gini. Dalam perjanjian lama itu, dalam tradisi Yahudi, bahwa ketika dia dibaptis itu tefilah itu, ada yang membacakan ayat ternyata ketika dia keluar itu ada yang membacakan ayat di dalam Amsal 28 ayat 13 gitu ya, ada yang membacakan ayat bahwa siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi di dalam proses pembaptisan itu ada satu momen bahwa ada komitmen dalam kita bahwa kita mengakui dosa kita manusia berdosa, kita mau mati bersama Kristus, dan kita akan meninggalkan dosa kita, bangkit dengan Kristus sehingga dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Itulah makna akhirnya yang membuat kita semua orang baptis khususnya dan beberapa denominasi lain meyakini bahwa baptisan yang harus kita lakukan merupakan baptisan selam, supaya dari caranya kita mengikuti Tuhan Yesus, adat-adat Yahudi semua baptisan menenggelamkan diri semuanya ke dalam air, dan makna baptisan sendiri bahwa kita bersatukan dengan Kristus. Itu makna penting mengapa kita perlu dibaptis dengan cara selam. Nah, lalu mengapa ada baptisan percik? Nah, ini yang menarik juga ya. Beberapa buku yang saya baca, tradisi-tradisi mengatakan bahwa sebetulnya zaman dahulu, bahkan Martin Luther, Yohanes Calvin, semua mengakui bahwa baptisan selam adalah baptisan yang dilakukan dari zaman rasul-rasul. Tapi ada satu masa dalam gereja, sampai pada satu masa ketika baptisan bagaimana, lebih ke ada kasus-kasus tertentu yang membuat ini mau dibaptis ternyata dalam suatu kondisi yang tidak bisa untuk dibaptis selam. Sehingga mengeluarkanlah tradisi-tradisi peraturan-peraturan bahwa boleh dipercik 3 kali katanya. Itu sudah cukup sah juga. Bahkan kalau nggak ada air atau apa segala macam, yang cukup bisa air sedikit bisa melakukan acara baptisan. Nah, akhirnya berkembanglah menjadi suatu tradisi yang banyak diakuisisi, diikuti oleh terutama gereja Katolik ya. Karena memang zaman dulu semua gereja cenderung Katolik gitu ya, bergaya Katolik. Nah, itulah yang membuat tradisi akhirnya karena memang secara praktis lebih simpel, ada banyak orang yang mungkin sedang sakit atau yang bagaimana, dan akhirnya tidak bisa dibaptis secara selam, sehingga melakukan baptisan dengan cara percik supaya lebih praktis. Tetapi bagaimana kita zaman sekarang ini melakukan praktek dalam melakukan baptisan? Kembali lagi kita harus kembali kepada makna baptisan itu sendiri, bahwa baptisan itu adalah hal yang makna penting bahwa kita dipersatukan dengan Kristus, menjadi satu dalam kematian dan bangkit dalam kebangkitannya. Gitu ya. Itu yang terpenting yang perlu kita sama-sama ajarkan, dan kita berusaha untuk taat sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan. Itu prinsipnya. Bagaimana dalam kasus-kasus tertentu, bagaimana kita harus orang itu dibaptis percik segala macam, kita tidak boleh menghakimi mereka. Biarkan mereka berjalan dengan apa yang mereka yakini dan kita berjalan dengan apa yang kita yakini. Tetapi kita punya prinsip bahwa kita mengakui bahwa baptisan selam adalah baptisan yang Tuhan Yesus ajarkan sampai pada hari ini, gitu ya. Itu yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini, kiranya bisa membuat teman-teman semua mengerti bahwa bagaimana kita harus dibaptis, bagaimana apa yang Alkitab ajarkan tentang dibaptis, dan bagaimana kita berusaha untuk mentaati apa yang firman Tuhan ajarkan. Maksudnya seperti ini, jangan sampai, betul baptisan memang tidak menyelamatkan, apalagi cara baptisannya mungkin sendiri
tidak menyelamatkan. Itu betul dan betul dan betul. Tetapi yang perlu kita belajar sama-sama adalah bagaimana sikap hati kita untuk taat kepada apa yang firman Tuhan ajarkan. Itu yang lebih penting. Ya, karena Tuhan Yesus pun mau taat sampai mati di kayu salib. Itu poin penting bagaimana kita bisa mengikuti apa yang firman Tuhan ajarkan. Bagaimana untuk kasus-kasus tertentu ada bisa dibicarakan, tetapi sebagaimana kita bisa melakukan sejauh apa yang kita bisa taati, pasti Tuhan akan lebih menghargai seperti itu. Jangan sampai kita menganggap karena ini sudah lebih praktis, lebih gampang, ya sudah kita ikutin yang gampang. Akhirnya kita menjadi orang yang cenderung bisa memilih-memilih aturan-aturan yang membuat merasa gampang buat kita lakukan. Nah, jangan sampai seperti itu, karena Tuhan memang apalagi kaum baptis percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya pedoman yang perlu kita ikuti. Ya, ikutilah Alkitab sebisa kita ikuti, dan Tuhan akan memberkati kita ketika kita berusaha taat pada firman Tuhan sejauh apa yang kita bisa. Begitu teman-teman, pelajaran kita hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama berdoa. Bapak, kami ucap syukur pelajaran hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati apa yang kami sampaikan, apa yang Tuhan mau ceritakan. Kami terus diajar Tuhan mengenai apa yang Tuhan mau. Kami mengerti, kami pahami, dan kami ajarkan. Sehingga semakin lama akan ada semakin banyak murid Kristus yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup mereka. Dan mereka mau mati bersama Kristus, mati untuk dosa-dosa mereka, dan mau hidup bersama Kristus dalam kebangkitannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.